Selamat datang kembali di program kami. Nah, hari ini kita mau menelusuri satu fenomena besar yang lagi terjadi nih di sekitar kita. Namanya kepunahan keenam. Betul sekali. Ini topik yang cukup mengkhawatirkan, tapi penting banget buat kita pahami ya. Iya, dan sumber utama kita kali ini, buku yang luar biasa, dapat Pulitzer malah, The Sixth Extinction, karya Elizabeth Kolbert. Yang bikin beda, katanya kepunahan kali ini tuh pemicunya bukan asteroid atau zaman es kayak yang dulu-dulu. Beda banget. Buku Colbert ini nunjukin dengan kuat kalau penyebabnya ya kita sendiri, manusia. Wah, jadi kita nih satu spesies saja udah ngubah planet ini sebegitu drastisnya ya. Atmosfer, iklim, bahkan kimia laut. Sampai bikin spesies lain menuju punah gitu. Ya, dan kecepatannya itu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi misi kita hari ini, kita coba pahami skala perubahannya, lihat dampak langsung ke makhluk lain, terus kilas balik sedikit gimana sih konsep punah itu muncul. Oke, dan ujung-ujungnya apa artinya ini buat masa depan kita semua kan? Sip, mari kita mulai aja. Boleh. Mungkin menarik kalau kita mulai dari konsep kepunahan itu sendiri. Dulu, gagasan itu hampir nggak kepikiran loh. Oh masa sih? Kayaknya sekarang udah umum banget kita dengar kata punah. Iya, sekarang. Tapi coba bayangin sebelum abad ke-18. Orang mikirnya alam semesta ini kan ciptaan Tuhan, sempurna, nggak mungkin ada yang hilang atau cacat gitu aja. Jadi ide spesies bisa lenyap selamanya itu aneh banget. Ya juga ya, kalau dilihat dari kacamata zaman itu. Terus gimana ceritanya? Pandangan itu bisa berubah. Titik baliknya itu dimulai dari penemuan fosil-fosil tulang belulang raksasa yang aneh. Contoh paling terkenalnya itu mastodon Amerika. Ah, mastodon. Yang kayak gajah purba itu ya. Pernah lihat gambarnya? Mirip, tapi beda spesies. Nah, ceritanya tahun 1739 itu ada penemuan tulang-tulang gede banget dekat sungai Ohio. Ada giginya aja beratnya hampir 5 kilo. Gila kan? Wow, 5 kilo buat gigi. Kebayang segede apa hewannya? Terus gimana? Tulang-tulang ini akhirnya dikirim ke Paris. Tapi butuh waktu lama, puluhan tahun. Sampai ada naturalis brilian, namanya George Cuvier, yang benar-benar ngerti artinya. Si Cuvier ini diapain tulang-tulangnya? Dia teliti banget. Dia bandingin sama kerangka gajah Afrika, gajah Asia yang waktu itu juga baru dia bedain sebagai spesies terpisah, terus sama mamut Siberia yang udah dikenal dari fosil juga. Oke, terus? Apa bedanya si mastodon ini? Kesimpulannya, Cuvier. Ini beda. Nggak sama kayak gajah atau mamut yang dikenal. Dan yang paling penting, hewan ini udah nggak ada lagi di bumi. Dia nyebutnya espèce perdue, spesies yang hilang. Jadi dia yang pertama kali secara ilmiah bilang kalau spesies bisa punah. Bisa dibilang gitu. Dia yang menemukan konsep kepunahan secara saintifik. Bayangin betapa revolusionernya ide itu pas zamannya. Benar-benar dobrak pandangan lama. Pasti banyak yang nggak percaya dong awalnya. Banget. Contohnya Thomas Jefferson, Presiden Amerika waktu itu. Dia kan juga naturalis amatir. Dia ngotot, nggak ada contohnya. Satupun jenis hewan jadi punah. Dia percaya kalau mastodon itu masih hidup di pedalaman Amerika. Wah menarik. Tapi penemuan Cuvier ini bikin heboh nggak? Iya, memicu rasa penasaran besar. Ada pameran kerangka mastodon yang disusun sama Charles Wilson Peale di Philadelphia tahun 1801. Itu sampai bikin demam mammoth katanya. Orang-orang jadi tertarik banget sama makhluk-makhluk purba ini. Oke, jadi konsep punah mulai diterima. Terus di kalangan ilmuwan gimana? Ada perdebatan nggak soal penyebabnya? Nah, itu dia. Muncul perdebatan gede. Cuvier, dari temuannya, dia cenderung mikir sejarah bumi itu penuh bencana tiba-tiba. Katastrofa, yang musnahin banyak kehidupan. Makanya disebut katastrofisme. Masuk akal sih kalau lihat fosil yang tiba-tiba hilang gitu. Lawannya siapa? Ada Charles Lyell, geolog Inggris yang pengaruhnya gede banget. Dia nulis buku Principles of Geology. Lyell bilang, nggak gitu. Perubahan di bumi itu pelan-pelan, bertahap, sama kayak proses yang kita lihat sekarang. Namanya uniformitarianism. Masa kini adalah kunci ke masa lalu? Gitu ya motonya? Persis. Jadi menurut Lyell, kepunahan itu ya proses alami aja, tapi lambat banget. Kalau ada fosil yang kayaknya hilang mendadak, itu karena catatan fosilnya aja yang nggak lengkap, bukan karena ada bencana gede. Pandangan Lyell ini dominan banget lama, bahkan Darwin pun ngikutin pandangan ini awalnya. Ironis ya, padahal sekarang kita tahu soal asteroid pemusnah dinosaurus, itu kan bencana banget. Iya, bukti modern justru nunjukin kalau bencana katastrofik kayak pandangan Cuvier itu memang beneran terjadi. Nah, jadi apa sih sebenarnya kepunahan massal itu?
Intinya sih, kalau dari berbagai definisi, itu periode waktu yang singkat banget secara geologi, tapi dalam waktu singkat itu, sebagian besar banget kehidupan di bumi lenyap. Proporsi yang signifikan dari biota global hilang gitu aja. Betul, ada yang bilang kayak menebang petak luas pohon kehidupan atau periode kebosanan panjang yang diselingi kepanikan. Udah ada 5 kepunahan massal besar yang tercatat di sejarah bumi. Iya, The Big Five itu ya. Ada yang di akhir Ordovisium, terus yang paling parah di akhir Permian, The Great Dying. Sampai 90% spesies laut punah. Terus yang paling terkenal ya akhir Kapur, pas dinosaurus lenyap. Nah, sekarang para ilmuwan banyak yang setuju. Kita ini sedang memasuki atau malah udah ada di tengah-tengah kepunahan ke-6. Dan kali ini penyebabnya bukan alam. Oke, mari kita lihat contoh-contoh nyata dari kepunahan ke-6 ini yang ada di buku Colbert. Ada cerita katak emas Panama ya. Itu gimana kisahnya? Aduh, itu sedih banget. Katak emas Panama ini warnanya cerah, cantik banget. Dulu jumlahnya banyak banget di hutan-hutan Panama. Sampai ada sungai dijuluki Sungai 1000 Katak saking banyaknya. Wow, terus kenapa sekarang jadi contoh kepunahan? Nah, mulai awal tahun 2000-an, mereka ini tiba-tiba ngilang gitu aja. Cepet banget. Kayak ada wabah penyakit misterius yang nyebar. Hilang gitu aja, nggak ada sisa. Hampir. Para ahli biologi sampai kalang kabut. Mereka balapan sama waktu buat ngumpulin katak-katak yang masih sehat, terus dibawa ke pusat konservasi darurat namanya IVACC. Saking daruratnya mereka bahkan sempat nyewa kamar hotel buat jadi hotel katak sementara. Gila, sampai segitunya ya. Usaha yang luar biasa sih. Terus ketahuan nggak penyebabnya apa? Akhirnya ketahuan, penyebabnya itu jamur mikroskopis, namanya Batrachochitrium dendrobatidis, disingkat BD. Kecil banget tapi mematikan buat katak. Jamur? Kok bisa jamur bikin katak punah? Gimana cara kerjanya? Jamur ini nyerang kulit katak. Kulit buat amfibi itu kan penting banget ya buat pernapasan, penyerapan air, dan elektrolit. Nah, si B ini ngerusak fungsi itu, bikin keseimbangan elektrolitnya kacau. Akhirnya ya, gagal jantung. Ya ampun, serem banget. Yang bikin bingung, kok wabah ini bisa muncul hampir barengan di tempat-tempat yang jauh banget, kayak Australia, Amerika Selatan, Amerika Tengah. Nah, itu dia misterinya. Gimana bisa jamur ini nyebar ke seluruh dunia hampir serentak? Jawabannya, kemungkinan besar, ya karena kita lagi. Kita lagi? Maksudnya gimana? Dugaan kuatnya, jamur B ini numpang keliling dunia lewat perdagangan global amfibi. Misalnya katak cakar Afrika. Dulu katak ini dipakai buat tes kehamilan di seluruh dunia. Atau katak banteng Amerika Utara yang diekspor buat dimakan dagingnya. Jadi katak-katak yang diperdagangkan ini bawa jamur B? Kemungkinan, gitu. Katak-katak ini mungkin kebal atau nggak terlalu terpengaruh sama Bright, tapi mereka jadi carrier, pembawa, yang ngenalin jamur ini ke populasi katak lokal yang nggak punya pertahanan sama sekali. Wah, ini contoh nyata penyusunan ulang antar benua yang dibahas Colbert ya. Kita mindah-mindahin spesies dan penyakitnya kemana-mana tanpa sadar. Persis, kita bikin semacam perang biologis tanpa sengaja ke para amfibi. Dan yang lebih tragis lagi, mungkin banyak spesies amfibi lain yang udah punah gara-gara Bright ini bahkan sebelum kita sempat kenal atau kasih nama ke mereka. Sedih banget ya. Ada contoh lain nggak dari buku Colbert? Mungkin yang udah benar-benar punah. Ada. Kisah auk besar atau Great Auk. Ini burung laut yang nggak bisa terbang, hidupnya di Atlantik Utara, mirip penguin tapi nggak ada hubungan kerabat dekat. Nggak bisa terbang. Berarti rentan dong di darat? Yang bebas predator darat buat bertelur. Nah, di darat inilah mereka jadi sasaran empuk. Diburu manusia ya pasti. Iya, udah ribuan tahun diburu sama penduduk asli buat daging, telur, sama bulunya yang bisa dijadiin bahan pakaian atau kasur. Terus pas orang Eropa datang, mulai dari penjelajah kayak Cartier di abad ke-16, perburuan jadi makin masif buat bekal kapal atau komersial. Populasinya yang tadinya jutaan mulai anjlok. Terus gimana akhir ceritanya si auk besar ini? Tragis dan ironis. Koloni utama mereka di Fang Island udah habis dibantai. Terus ada tempat perlindungan penting di Islandia, malah hancur karena letusan gunung berapi tahun 1830. Akhirnya cuma tersisa satu koloni kecil di pulau terpencil namanya LD. Masih ada harapan dong kalau gitu. Justru disinilah ironinya. Karena udah langka banget, auk besar malah jadi barang incaran kolektor museum dan pribadi di Eropa. Harganya jadi mahal. Akhirnya pada 3 Juni 1844, 2 pemburu dikirim ke LD.
Mereka nemuin pasangan auk besar terakhir yang lagi mengerami satu telur. Jangan bilang. Iya, pasangan itu dibunuh buat diambil kulitnya demi koleksi. Telurnya pecah pas pengejaran. Dan itulah akhir dari spesies auk besar. Punah karena keserakahan manusia. Ironisnya justru karena kelangkaannya. Colbert sendiri cerita gimana dia ngunjungin LD sekarang, udah nggak ada auk, isinya burung genet utara semua. Aduh, merinding dengarnya. Cerita-cerita ini nunjukin dampak langsung manusia ya. Tapi buku Colbert kan juga bahas mekanisme skala besar di balik kepunahan ke-6 ini. Gimana hubungannya sama kepunahan masa lalu? Nah, ini penting. Kita bisa belajar banyak dari kepunahan massal terakhir yang musnahin dinosaurus sekitar 66 juta tahun lalu di batas zaman Kapur dan Tersier KT. Kuncinya ada di penemuan lapisan tanah liat aneh. Lapisan tanah liat? Maksudnya gimana? Ceritanya, Walter Alvarez, seorang geolog, lagi neliti lapisan batuan di Gubbio, Italia. Dia nemuin ada lapisan tanah liat tipis yang aneh banget, tepat di antara batuan kapur yang banyak fosil organisme laut besar, dan batuan tersier yang fosilnya beda, lebih kecil. Lapisan ini miskin fosil besar, tapi kaya banget sama elemen langka, namanya iridium. Iridium? Itu kan jarang banget di kerak bumi tapi banyak di meteorit ya? Tepat. Nah, Walter diskusi sama ayahnya, Luis Alvarez, seorang fisikawan pemenang Nobel. Mereka bikin hipotesis gila waktu itu. Lapisan iridium ini adalah abu dari dampak asteroid raksasa yang menghantam bumi. Asteroid itulah yang menyebabkan kepunahan massal KT. Awalnya pasti banyak yang ngeraguin teori ini ya. Banget. Tapi kemudian lapisan iridium yang sama ditemui di banyak tempat lain di seluruh dunia. Dari Denmark sampai Selandia Baru. Dan puncaknya, penemuan kawah tumbukan raksasa Chicxulub di lepas pantai Yucatan, Meksiko, yang umurnya pas banget sama lapisan KT. Itu jadi bukti kuat. Oke, jadi asteroidnya nabrak, terus efeknya separah apa sampai bikin dinosaurus punah? Wah, dahsyat banget. Bayangin, ada bola api raksasa yang mungkin membakar sebagian besar Amerika Utara. Terus debu dan partikel dari tumbukan mental ke atmosfer nutupin sinar matahari selama berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Ini bikin musim dingin dampak global, tanaman mati, rantai makanan runtuh. Lautan juga kena dampaknya. Parah. Ada fenomena yang disebut Strange Love Ocean, di mana ekosistem laut kacau balau, plankton mati massal, bikin dasar rantai makanan laut ambruk. Salah satu korban utamanya adalah amonit. Amonit itu yang cangkangnya spiral kayak rumah siput, tapi isinya kayak cumi-cumi itu kan? Yang sering jadi fosil cantik. Betul, mereka ini sukses banget, ada di lautan selama ratusan juta tahun, beragam banget jenisnya. Tapi pas peristiwa KT, mereka lenyap total, semuanya punah. Padahal kerabatnya, Nautilus, yang juga bercangkang, bisa selamat sampai sekarang. Kok bisa gitu ya? Ada teori kenapa amonit habis tapi Nautilus enggak. Salah satu hipotesisnya terkait telur mereka. Telur amonit itu diduga kecil-kecil dan ngambang di dekat permukaan laut. Jadi pas laut jadi asam atau kacau setelah dampak, telur-telur ini rentan banget. Sementara telur Nautilus lebih besar, ditaruh di dasar laut yang lebih dalam, jadi mungkin lebih terlindungi. Menarik. Ini pelajaran penting ya. Gimana perubahan lingkungan yang drastis dan cepat bisa melenyapkan kelompok yang tadinya dominan banget. Dan ini nyambung banget ke salah satu pilar utama kepunahan ke-6 yang lagi kita alami sekarang. Perubahan kimia laut. Khususnya, pengasaman lautan atau ocean acidification. Pengasaman lautan? Gara-gara apa tuh? Gara-gara karbon dioksida, CO2 yang kita lepas ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil, kayak batu bara, minyak, gas, terus juga dari penggundulan hutan. Lautan itu nyerap sekitar 1/3 dari CO2 yang kita hasilkan. Bukannya bagus ya kalau CO2 diserap laut, jadi ngurangin pemanasan global? Awalnya mungkin kelihatan gitu, tapi masalahnya pas CO2 larut di air laut, dia bereaksi membentuk asam karbonat. Ini bikin pH air laut turun, artinya jadi lebih asam. Seberapa parah sih turunnya? Sejak awal revolusi industri sekitar 200 tahun lalu, rata-rata pH permukaan laut global udah turun dari sekitar 8,2 jadi 8,1. Kedengarannya kecil ya, cuma 0,1. Tapi skala pH itu logaritmik. Turun 0,1 itu artinya keasamannya udah naik sekitar 30%. Wow, 30% lebih asam dalam 200 tahun. Itu cepat banget ya untuk skala lautan.
Cepat banget secara geologis. Dan kalau emisi kita terus kayak sekarang, prediksinya di akhir abad ini pH laut bisa turun lagi sampai 7,8 atau 7,7. Itu berarti 100-150% lebih asam dibanding masa praindustri. Terus apa dampaknya buat kehidupan laut kalau airnya makin asam? Nah, ini masalah besarnya. Selain pH turun, reaksi kimia tadi juga mencuri ion karbonat dari air laut. Padahal ion karbonat ini bahan bangunan utama buat banyak banget makhluk laut untuk bikin cangkang atau kerangka kalsium karbonat mereka. Proses ini namanya kalsifikasi. Jadi makin asam, makin susah mereka bikin rumah atau tulang. Siapa aja yang kena? Banyak banget. Mulai dari yang paling kelihatan kayak karang pembangun terumbu, kerang-kerangan, tiram, kepiting, lobster, sampai yang kecil-kecil tapi penting banget kayak plankton bercangkang, foraminifera, kokolitofor yang jadi dasar jaring makanan laut. Ada bukti nyata nggak sih kalau ini beneran terjadi? Ada. Colbert cerita soal laboratorium alami di dekat Pulau Ischia, Italia. Di sana ada ventilasi vulkanik bawah laut yang ngeluarin CO2 alami. Jadi, air laut di sekitarnya punya tingkat keasaman yang beda-beda, kayak gradien gitu. Oh, jadi bisa dilihat langsung efek pH beda-beda ke ekosistem laut. Persis. Ilmuwan kayak Jason Hall Spencer mempelajari zona-zona ini. Hasilnya, di zona yang pH-nya sekitar 7,8, mirip sama prediksi kondisi laut global akhir abad nanti, itu udah sepertiga spesies laut yang biasa ada di situ menghilang. Terutama yang butuh kalsifikasi tinggi kayak tritip, remis, beberapa jenis cacing. Makin dekat ke sumber CO2-nya gimana? Makin parah. Di zona yang paling asam, dekat banget sama ventilasi. Hampir nggak ada lagi organisme bercangkang yang bisa hidup. Cuma ada beberapa jenis alga dan rumput laut aja. Ini kayak ngasih kita intipan ke masa depan lautan kita kalau kita nggak ngurangin emisi CO2. Ini ancaman serius banget buat terumbu karang ya berarti? Kan mereka kota metropolis di bawah laut. Ancaman eksistensial bisa dibilang. Terumbu karang itu bangunannya dari kalsium karbonat. Kalau airnya makin asam, mereka makin susah tumbuh, bahkan kerangka yang udah ada bisa mulai larut. Ditambah lagi stres dari pemanasan air laut yang bikin coral bleaching, pemutihan karang. Kombinasi ini mematikan. Ada prediksi seberapa parah dampaknya? Besar terumbu karang dunia bisa hancur, jadi puing-puing terkikis sebelum tahun 2050. Bayangin kehilangan ekosistem sekompleks dan seindah itu. Dan kalau terumbu karang hilang, dampaknya bukan cuma ke karangnya aja kan? Jelas, jutaan spesies lain bergantung sama terumbu karang buat makanan dan tempat tinggal. Hilangnya terumbu karang bakal jadi bencana keanekaragaman hayati laut. Dan kita tahu dari catatan geologi, kalau ada kepunahan terumbu karang massal di masa lalu, butuh waktu jutaan tahun sampai ekosistem serupa bisa pulih kembali. Ada periode kekosongan terumbu. Oke, jadi pengasaman laut itu satu pilar besar. Pilar lainnya pasti perubahan iklim atau pemanasan global ya? Iya betul, pemanasan global ini dampaknya luas banget ke sebaran spesies. Kita tahu kan ada pola umum, namanya gradien keanekaragaman lintang atau LDG. Ininya makin dekat ke khatulistiwa, ke daerah tropis, makin banyak jenis spesiesnya. Kenapa bisa gitu ya? Ada teorinya nggak? Ada beberapa teori. Mungkin karena iklim tropis lebih stabil, jadi spesies bisa lebih terspesialisasi. Atau karena daerah tropis nggak kena zaman es separah daerah lintang tinggi, jadi punya sejarah evolusi yang lebih panjang dan nggak terputus. Atau mungkin laju evolusi di tempat hangat memang lebih cepat. Mungkin kombinasi semuanya. Nah, Colbert cerita soal penelitian pohon di Andes kan, oleh Miles Silman. Itu gimana ceritanya? Iya, Silman ini bikin plot penelitian jangka panjang di lereng pegunungan Andes di Peru di Taman Nasional Manu. Dia ngamatin sebaran berbagai jenis pohon di ketinggian yang berbeda. Dia nemuin kalau sebagian besar spesies pohon tropis ini punya rentang toleransi suhu yang sempit banget. Mereka cuma bisa hidup di zona ketinggian tertentu. Terus hubungannya sama pemanasan global apa? Nah, karena suhu global naik, zona iklim yang cocok buat pohon-pohon ini jadi naik gunung, pindah ke ketinggian yang lebih tinggi. Secara teori, pohon-pohon ini harusnya ikut pindah ke atas juga buat bertahan hidup. Emang mereka bisa pindah? Secara historis, iya. Waktu bumi keluar dari zaman es terakhir, suhu kan menghangat. Pohon-pohon dan spesies lain memang bermigrasi pelan-pelan ngikutin zona iklimnya. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh tapinya? Masalahnya, kecepatan pemanasan global sekarang ini jauh lebih cepat dibanding pemanasan alami di masa lalu. Setidaknya 10 kali lebih cepat dari pemanasan pasca zaman es terakhir. Wah,
10 kali lebih cepat. Terus gimana nasib pohon-pohon tadi? Iya itu masalahnya, pohon kan nggak bisa lari ya. Mereka migrasinya lambat, lewat penyebaran biji. Kecepatan migrasi alami mereka kalah jauh sama kecepatan perubahan iklim. Mereka nggak bisa ngejar zona nyaman mereka yang terus bergerak ke atas gunung atau ke arah kutub. Jadi mereka kayak terjebak di tempat yang udah nggak cocok lagi suhunya. Persis. Silman menyebutnya pengikisan biotik atau biotic attrition. Spesies-spesies ini pelan-pelan bisa menghilang dari tempat mereka sekarang karena iklimnya udah nggak sesuai, tapi mereka juga nggak bisa pindah cukup cepat ke tempat baru yang cocok. Ujung-ujungnya ya kepunahan lokal atau bahkan kepunahan spesies kalau rentangnya sempit. Ada perkiraan nggak seberapa banyak spesies yang terancam gara-gara ini? Ada studi terkenal oleh Chris Thomas dan rekan-rekannya tahun 2004. Mereka bikin model berdasarkan berbagai skenario pemanasan, hasilnya mengejutkan. Tergantung skenarionya, antara 9–52% spesies di bumi diproyeksikan berkomitmen untuk punah, committed to extinction pada tahun 2050 hanya karena dampak perubahan iklim saja. Gila! Itu angka yang besar banget. Itu baru dari perubahan iklim. Belum ditambah masalah lain ya? Belum, masih ada masalah besar lainnya, fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat. Maksudnya, habitat alaminya jadi terpotong-potong gitu ya? Iya, hutan ditebang buat perkebunan, padang rumput diubah jadi pertanian atau perumahan, jalan raya membelah lanskap. Akibatnya, habitat yang tadinya luas dan nyambung jadi kayak pulau-pulau kecil yang terisolasi di tengah lautan lanskap yang udah diubah manusia. Colbert cerita soal proyek penelitian besar soal ini di Amazon kan? Betul, namanya Biological Dynamics of Forest Fragments Project atau BDFFP. Ini proyek jangka panjang banget, idenya dari Tom Lovejoy. Mereka sengaja bekerja sama dengan peternak di Brazil. Pas peternak mau buka lahan hutan buat padang rumput, peneliti minta disisain beberapa petak hutan dengan ukuran berbeda-beda, dari 1 hektar sampai 1.000 hektar. Jadi mereka bikin pulau-pulau hutan buatan gitu ya? Terus diamati apa yang terjadi di dalamnya? Tepat, mereka udah ngamatin pulau-pulau hutan ini selama puluhan tahun. Hasilnya nunjukin fenomena yang namanya relaksasi atau extinction death. Relaksasi, maksudnya gimana tuh? Utang kepunahan. Artinya meskipun sebuah fragmen hutan itu kelihatannya masih bagus pas baru dibuat, seiring waktu dia akan terus kehilangan spesies. Spesiesnya nggak langsung punah semua, tapi cicilannya jalan terus. Kenapa? Karena populasi di dalam fragmen yang kecil itu jadi lebih rentan. Rentan kenapa? Macam-macam. Populasi kecil lebih gampang kena dampak kejadian acak, kayak wabah penyakit atau cuaca ekstrim. Terus keragaman genetiknya juga menurun, bikin mereka susah adaptasi. Akibatnya, pelan tapi pasti spesies mulai menghilang dari fragmen itu. Ada contoh nyata dari BDFP soal spesies apa aja yang hilang? Banyak. Misalnya monyet-monyet besar kayak monyet laba-laba atau howler monkey, mereka butuh area luas jadi cepat hilang dari fragmen kecil. Terus burung-burung pemakan serangga yang ngikutin barisan semut tentara, army ants, mereka juga banyak yang hilang. Kenapa burung pemakan semut itu hilang? Semut dan burung itu putus. Bukan cuma spesiesnya yang hilang, tapi hubungan antar spesiesnya juga rusak. Ekosistemnya jadi makin sederhana dan rapuh. Jadi fragmentasi ini bikin efek domino gitu ya. Oke, kita udah bahas pengasaman laut, perubahan iklim, fragmentasi habitat. Ada lagi mekanisme besar lain? Ada satu lagi yang penting banget di era globalisasi ini. Spesies invasif dan fenomena Pangea baru. Pangea baru? Kayak benua super purba itu? Maksudnya gimana? Maksudnya secara biologis kita ini kayak lagi nyatulin lagi benua-benua yang udah kepisah jutaan tahun oleh evolusi. Gimana caranya? Ya lewat perjalanan dan perdagangan global kita. Kita mindah-mindahin ribuan spesies tumbuhan dan hewan ke tempat-tempat baru di seluruh dunia sengaja atau nggak sengaja. Oh, jadi kayak jamur bididi tadi ya, yang nyebar kemana-mana gara-gara perdagangan katak? Itu contoh sempurna. Ada banyak lagi. Tikus got Ratus norvegicus yang nyebar ke pulau-pulau di seluruh dunia dan ngalahin tikus Polinesia yang udah ada duluan. Kumbang Jepang yang jadi hama di Amerika Utara, belut Eropa yang nggak sengaja kebawa ke Great Lakes, penyakit jamur white nose syndrome yang mematikan jutaan kelelawar di Amerika Utara, itu jamurnya, Gyomies destructans, kemungkinan besar datang dari Eropa, kebawa sama turis atau peneliti. Kenapa spesies pendatang ini sering banget jadi masalah besar jadi invasif? Salah satu alasan utamanya adalah konsep enemy release atau lepas dari musuh alami. Di tempat asalnya, populasi spesies ini mungkin terkontrol sama predator, parasit, atau penyakit spesifik.
Tapi pas mereka pindah ke tempat baru, musuh-musuh alami itu kan nggak ikut. Jadi, mereka kayak bebas merdeka gitu ya? Nggak ada yang ngontrol populasinya? Betul. Tanpa kontrol alami, populasi mereka bisa meledak dan ngalahin spesies asli dalam kompetisi sumber daya atau bahkan memangsa spesies asli. Contoh klasiknya, pohon kastanya Amerika. Dulu, pohon ini dominan banget di hutan Amerika Timur, tapi hampir musnah total gara-gara jamur hawar Cryphonolectria parasitica yang nggak sengaja kebawa dari Asia. Pohon kastanya Amerika nggak punya pertahanan sama sekali karena nggak berevolusi bareng jamur itu. Jadi ujung-ujungnya, perpindahan spesies global ini bikin keanekaragaman hayati dunia malah berkurang ya, bukan bertambah? Iya, secara global malah berkurang. Karena spesies-spesies juara yang sama, seringkali yang generalis dan cepat berkembang biak, jadi dominan di mana-mana. Sementara spesies-spesies unik lokal yang terspesialisasi jadi tersingkir. Istilahnya terjadi homogenisasi biotik. Dunia jadi makin seragam secara hayati. Kayak kata Charles Elton, ahli ekologi Inggris, ini kayak kita lagi ngaduk isi berbagai tabung kimia yang udah terpisah lama jadi satu wadah besar. Hasilnya bisa kacau dan nggak terduga. Oke, jadi jelas banget ya benang merahnya. Manusia, entah lewat perburuan langsung, perubahan iklim, pengasaman laut, perusakan habitat, sampai penyebaran spesies invasif. Tapi di buku Colbert disinggung juga kalau jejak kita ini mungkin udah ada sejak lama banget ya, bahkan sebelum peradaban modern. Ya, ada bab yang bahas soal kepunahan megafauna hewan-hewan raksasa kayak mammoth, mastodon, sloth raksasa, kanguru raksasa yang terjadi di Australia dan Amerika puluhan ribu tahun lalu. Yang menarik, waktu kepunahan mayat itu seringkali pas banget sama waktu kedatangan manusia pertama di benua-benua tersebut. Jadi ada dugaan manusia purba juga udah bikin kepunahan massal? Bukannya populasi mereka kecil banget ya waktu itu? Nah, itu yang coba dijawab sama model komputer, misalnya oleh John Alroy. Modelnya nunjukin kalau perburuan oleh kelompok kecil manusia yang efisien aja udah cukup buat bikin spesies besar yang laju reproduksinya lambat kayak gajah atau badak sekarang menuju kepunahan dalam waktu relatif singkat. Mereka mungkin nggak sadar dampaknya sebesar itu, tapi akumulasinya fatal. Dan pola ini, kerentanan hewan besar karismatik terhadap tekanan manusia, masih kita lihat sampai sekarang ya pada gajah, badak, harimau. Masih banget. Ini kayaknya pola yang berulang. Dan ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang sifat dasar kita sebagai manusia. Ada apa sih dengan spesies kita ini? Colbert bahas soal penelitian DNA Neanderthal oleh Svante Pääbo kan? Apa hubungannya? Iya, Pääbo ini berhasil merekonstruksi genom Neanderthal, kerabat manusia purba kita yang udah punah. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah, ternyata manusia modern non-Afrika kayak kita ini bawa sekitar 1-4% DNA Neanderthal. Artinya, kita pernah kawin campur sama Neanderthal dong? Buktinya kuat banget ke arah sana. Model penggantian total, manusia modern keluar Afrika dan gantiin semua populasi purba lain, kayaknya nggak sepenuhnya benar. Ada kebocoran genetik. Nah, Pääbo sendiri berspekulasi lebih jauh. Spekulasi soal apa? Dia mikir mungkin ada sesuatu yang beda secara genetik dalam diri Homo sapiens yang bikin kita jadi unik. Mungkin semacam kegilaan atau dorongan yang nggak tertahankan untuk terus menjelajah, berinovasi, mengubah lingkungan, sampai akhirnya mendominasi planet ini. Sesuatu yang mungkin nggak dimiliki Neanderthal, yang hidup ratusan ribu tahun di Eropa dan Asia, tapi dampaknya ke lingkungan nggak sedrastis kita dalam waktu yang jauh lebih singkat. Kegilaan dalam arti positif dan negatif ya berarti. Mendorong kita bikin teknologi canggih, tapi juga bikin kerusakan masif. Bisa jadi, Colbert mengaitkan ini juga dengan kapasitas simbolik kita yang unik, kemampuan bikin seni kayak di Gua Lascaux, kemampuan berimajinasi, merencanakan masa depan. Kemampuan luar biasa ini ternyata juga terkait erat dengan kemampuan kita untuk mengubah dan mungkin menghancurkan dunia di sekitar kita dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Ini pemikiran yang cukup dalam ya. Tapi di sisi lain, kita kan juga punya kemampuan buat sadar dan berusaha memperbaiki. Ada upaya konservasi kan? Tentu saja. Dan buku Colbert juga mengakui itu. Ada cerita-cerita heroik tentang upaya mati-matian menyelamatkan spesies di ambang punah. Kayak pemulihan populasi kondor California dari cuma 22 ekor. Atau program pengembang biakan badak Sumatera yang super langka. Di kebun binatang Cincinnati, ada kisah sukses Dr. Terry Roth sama badak bernama Suci. Atau gagak alala di Hawaii yang coba dikembang biakan lagi.
Ada juga Frozen Zoo di San Diego itu kan, yang nyimpen sampel sel dari ribuan spesies. Iya, itu kayak Bahtera Nuh versi modern. Menyimpan materi genetik sebagai harapan terakhir atau buat penelitian di masa depan. Upaya-upaya ini sangat penting, menunjukkan kapasitas kita untuk peduli dan bertindak. Tapi, ada tapinya hadiah. Iya, kita harus jujur sama skala masalahnya. Upaya konservasi spesies individu ini penting banget. Tapi kepunahan keenam ini bukan cuma soal kehilangan beberapa jenis hewan atau tumbuhan yang karismatik. Masalahnya jauh lebih fundamental. Maksudnya gimana? Kita ini lagi mengubah aturan main paling dasar di planet bumi. Kita mengubah komposisi kimia atmosfer dan lautan dengan kecepatan yang nggak ada bandingannya dalam jutaan tahun terakhir. Kita memecah belah daratan jadi fragmen-fragmen kecil. Kita ngaduk-ngaduk biota antar benua yang udah terpisah jutaan tahun. Ini adalah perubahan skala geologis yang kita lakukan dalam sekejap mata waktu geologis. Jadi, upaya konservasi spesies aja nggak cukup ya buat ngatasin akar masalahnya? Nggak akan cukup kalau kita nggak ngubah sistem yang lebih besar yang mendorong perubahan-perubahan fundamental tadi. Kita harus lihat gambaran besarnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini, kita udah lihat berbagai sisi dari kepunahan keenam. Sebuah peristiwa unik dalam 45 miliar tahun sejarah bumi yang dipicu bukan oleh asteroid atau gunung berapi, tapi oleh aktivitas satu spesies saja. Kita, manusia. Betul. Kita udah lihat contohnya dari katak emas Panama yang hilang misterius, auk besar yang diburu sampai habis, sampai ancaman nyata bagi terumbu karang di seluruh dunia. Kita juga udah nelusuri mekanisme di baliknya. Mulai dari dampak langsung, kayak perburuan dan perusakan habitat, sampai dampak tak langsung yang lebih sistemik, kayak perubahan iklim, akibat emisi CO2, pengasaman lautan, fragmentasi lanskap, dan penyebaran spesies invasif lewat globalisasi. Semuanya saling terkait dan didorong oleh kita. Dan kita juga udah sedikit merenung tentang sejarah konsep kepunahan itu sendiri, dan bahkan mungkin ada sesuatu dalam diri kita sebagai spesies yang mendorong kita ke arah ini. Elizabeth Kolbert menutup bukunya dengan sebuah pengingat yang menurut saya sangat kuat dan penting. Apa itu? Dia bilang, saat ini, kita ini sedang membuat keputusan seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya tentang jalur evolusi mana yang akan tetap terbuka bagi kehidupan di masa depan dan jalur mana yang akan kita tutup untuk selamanya. Dampak kita ini akan jadi warisan yang paling abadi, jauh melampaui piramida, kuil, atau bahkan tulisan-tulisan kita. Warisan berupa kepunahannya. Pertanyaan besarnya, yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua yang mendengarkan. Akankah warisan utama kita sebagai spesies di planet ini hanyalah kepunahan massal ke-6 ini? Atau mampukah kesadaran kita akan kekuatan luar biasa yang kita miliki untuk mengubah dan merusak ini justru memicu perubahan yang sama luar biasanya dalam cara kita hidup dan berbagi bumi ini dengan jutaan spesies lainnya? Sebuah pertanyaan yang berat tapi sangat krusial untuk kita jawab bersama.